mohon berakhir teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mana suara yang cowok? Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Yang cewek, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jadi, Ibu mau tanya, siapa yang hari ini sebelum berangkat ke sekolah membantu Ibu membersihkan rumah? Saya. Wah, berarti anak kelas 2D ini ya rajin ya membantu Ibu di rumah. Iya. Nah, dari konteks pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, jadi kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang baik, belajar menjadi hidup rukun dengan Pancasila. Nah, hidup rukun di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rukun, dan menjadi anak yang saling menyayangi. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini kita akan tahu arti hidup rukun, contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah, dan sikap rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, apa sih hidup rukun itu? Ada yang tahu nggak? Belum. Nah, jadi hidup rukun adalah hidup dengan saling menyayangi, menghargai, dan tidak suka bertengkar dengan orang lain. Nah, siapa di sini yang suka bertengkar sama temannya? Saya. Siapa? Oke. Nah, kita harus hidup saling menyayangi teman, saling menghargai sesama teman, dan jangan bertengkar dengan orang lain, karena kita kalau bertengkar nanti kita hidupnya nggak rukun, nanti kita jadinya nggak damai, terus was-was. Ya, jadi kita harus hidup rukun, saling menyayangi, menghargai, dan jangan bertengkar dengan orang lain, karena bertengkar merupakan sikap yang tidak baik. Nah, mengapa sih Bu kita harus hidup rukun? Biar gak bertengkar. Ya, benar. Kita harus hidup rukun supaya semua orang merasa senang dan nyaman. Ya, Jika betul. kita hidup rukun, tidak ada yang bertengkar atau saling menyakiti. Nah, bayangkan kalau kita nggak hidup rukun, bakalan bertengkar satu sama lain, menyakiti satu sama lain, dan suasana belajar, suasana sekolah pun jadi nggak nyaman kan? Suasana di rumah kita nggak rukun sama ibu, nggak rukun sama bapak, nggak rukun sama adik, pasti suasananya jadi nggak enak dan nggak nyaman, bukan? Iya. Jadi kita harus hidup rukun supaya apa? Merasa senang dan nyaman. Nah, kita akan melihat tayangan video apa saja contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Ya Guru. Hidup rukun merupakan perilaku saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kali ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di rumah. Udin memiliki kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Kak Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Kami saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu Kak Mutiara merapikan buku.
Sedangkan Kak Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Udin dan Kak Mutiara mempraktikkan bagaimana hidup rukun dengan saudara di rumah. Kalian juga harus mencontoh Udin dan Kak Mutiara untuk selalu hidup rukun di rumah. Nah, dari tayangan video tersebut, kita bisa tahu nih contoh hidup rukun di lingkungan rumah. Nah, yang pertama itu ada membantu orang tua. Nah, kalau di rumah itu kita harus membantu orang tua, membantu ibu membersihkan rumah, membantu kakak merapikan buku, dan lain-lain. Nah, untuk contoh hidup rukun yang kedua itu kita tidak berebut mainan dengan adik atau kakak. Kita sebagai kakak jangan usir sama adik. Kalau kita sebagai adik jangan usir sama kakak. Jadi kita harus hidup rukun. Nah, contoh yang ketiga, kita meminta maaf jika berbuat salah. Jadi kalau di rumah kita melakukan kesalahan, minta maaf sama ibu, minta maaf sama kakak, minta maaf sama adik. Jadi yang selanjutnya saling berbagi makanan. Nah, kalau di rumah kalau ada makanan bagi-bagi, jangan dimakan sendiri. Ya, Bu Guru. Iya, bagi sama kakak, sama adik, sama ibu, sama bapak. Jadi gitu. Nah, ini ada tayangan lagi contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Menjaga sikap hidup rukun di sekolah sangat penting agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, damai, dan menyenangkan, sehingga kegiatan belajar pun lancar. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu bermain bersama teman tanpa berselisih dan bertengkar, atau jika ada teman yang terjatuh saat bermain atau berolahraga, kita harus segera menolongnya dan membawa ke UKS. Bisa juga menjaga kerukunan dengan saling berbagi bekal makanan, serta tidak membeda-bedakan teman. Masih banyak contoh hidup rukun di sekolah. Diskusikan kembali bersama Bapak Ibu guru kalian. Nah, itu tadi adalah tayangan mengenai contoh hidup rukun di sekolah. Sekarang, siapa yang bisa memberikan satu contoh hidup rukun di lingkungan sekolah? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Tidak bertengkar dengan teman, Bu. benar. Ya. Ada lagi? Ya. Lalu, contoh hidup rukun di lingkungan sekolah itu menolong teman yang jatuh. Jadi kalau ada teman yang jatuh, itu ditolong, dibantuin, jangan diejek, malah diketawain. Jadi itu nggak boleh. Nah, terus ada juga tidak mengejek. Nah, jadi kalau sesama teman kita tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh mengata-ngatain gitu, nggak boleh ya. Lalu ada juga berbagi alat tulis. Misalnya ada teman kita yang nggak bawa pena atau pensil, itu kita bisa pinjemin gitu kan, supaya kita menjadi teman yang baik. Lalu ada juga gotong royong membersihkan kelas. Nah, kalau di lingkungan sekolah kan ada piketnya, piket kelas. Nah, itu kita harus gotong royong. Kalau jadwalnya piket ya piket, jangan nggak piket, gitu ya. Nah, Ibu lihat-lihat kalau kalian udah nggak fokus nih, udah ngantuk ya? Ya. Nah, jadi kita ice breaking dulu yuk, beli dulu.
bersamalah. Kok nggak ada suaranya? Ulangi, Bu. Coba Ajarin, Bu, ajarin, Bu. Nah, gini ya. Satu orang praktek dulu, Bu. Ya boleh kamu maju ke depan. Jadi gini, bertemanlah, bertemanlah, bertemanlah. Jangan ejek, jangan nakal, jangan bully. Saling kasih, saling sayang, saling bersama. Hidup rukun dalam berteman. Oh, lagi ya, sekali lagi ya. Iya, Bu. Nah, kita coba yang anak-anak cowok nggak ada suaranya. Ayo, hidup apa tetap hidup rukun ya. Nanti cowok habis itu cewek. Oh ya. Satu, dua, tiga. Ayo, coba Sama musiknya, Bu. Oh, sama musiknya. Biar bermusik kita. Suaranya harus menyaingi musiknya ya. Ya, Bu. Ayo, anak cowok. Misalnya lompat kali kan, Bu. Gini, bertemanlah, bertemanlah, bertemanlah. Jangan ejek, jangan nakal, jangan bully. Saling kasih, saling sayang, saling cinta, saling teman. Hidup rukun dalam berteman. Itu, paham? Ayo sekarang yang cewek dulu, habis itu cowok. Bertemanlah, bertemanlah. Jangan ejek, jangan nakal, jangan bully. Saling sayang, saling cinta, saling teman. Hidup rukun dalam berteman. Oke, sekarang yang cowok. Mana suaranya yang cowok? Berdiri, 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 berdiri. Yang cewek boleh duduk. Mau di sini apa maju ke depan? Maju. Oh, yang kosnya bau, Bu. Ayo biar nggak ngantuk ya, biar fokus mendengarkan pelajaran. Dires ini, Bu, dires. Bingung. Ya. Mau pakai lagu apa enggak? Pakai. Oke, awas ya kalau nggak hafal. Berteman. Ayo mulai. Ya.
Jadi lembar kerja peserta didik caranya kalian anak-anak bisa menuliskan namanya, kelasnya, dan memberi tanda centang pada perilaku yang benar dan memberi tanda silang pada perilaku yang tidak benar. Coba kalau membantu ibu di rumah itu tanda centang apa silang? Ada pentong. Menyayangi kedua orang tua? Tidak mendengarkan orang tua? Berteriak kepada orang tua? Berpamitan sebelum berangkat sekolah? Oke, jadi cara ngerjainnya kayak gitu ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Iya, Bu. Iya. Nih. Gitu ya, Bu. Iya. Ditulis dulu namanya, kelasnya, terus diisi ya dan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tanya. Bisa nggak? Bisa nggak? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Ya, betul. Bu, istirahatnya berapa? Bentar lagi. Mana punya Mas? Berapa, Pak Is? 3 Pak Is. Kerjakan. Nah, karena udah mengerjakan KPD-nya, kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Jadi di video ini nanti bakal ada soal di akhir video. Jadi anak-anak bisa memperhatikan supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di akhir nanti ya. Iya, Bu. Halo teman-teman, tahukah kamu kerukunan itu seperti taman bunga. Jika kita merawatnya dengan baik, taman akan indah dan penuh warna. Itu bola aku, Budi. Kamu tidak boleh memakainya. Tidak boleh. Aku cuma ingin bermain sebentar, Budi. Boleh ya? Sini bolanya, sini. Aku mau pinjam sebentar. Jika seperti ini, kerukunan bisa terjadi. Tapi ada cara untuk menyelesaikannya. Hai teman-teman, jangan bertengkar. Mari kita berbicara baik-baik. Rudy, bagaimana kalau Rudy bermain sebentar, lalu kita main bersama lagi? Baiklah, aku akan berbagi. Maaf, Rudy, aku juga minta maaf ya, Rudy. Hebat. Dengan berbicara baik-baik, kita bisa menjaga kerukunan. Ingat ya teman-teman, saling memahami dan berbagi adalah kunci hidup rukun. Ayo, jadikan hidup kita penuh harmoni, karena dengan rukun, dunia jadi lebih indah. Nah, dari tayangan video tersebut, Ibu mau tanya nih, apa yang dilakukan sama Budi tadi? Siapa yang memperhatikan?
Budi tadi ngapain? Main bola. Budi main bola. Terus Rudi mau pindah. Nah, terus akhirnya dibolehin kan sama si Budi. Nah, pertanyaannya, sikapnya Budi tadi termasuk sikap hidup rukun nggak? Kan dia meminjamkan bolanya ke Budi. Betul kan? Nah, jadi dari video tadi kita belajar supaya kita menjadi anak yang baik, yang menjaga kerukunan, saling menghargai. Ya tadi seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi, bahwa contoh hidup di lingkungan sekolah itu bisa meminjamkan alat tulis bersama teman, bisa juga bermain bersama teman, bisa juga dari video tadi ini meminjamkan bolanya kepada Rudi. Jadi gitu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah nggak membantu teman yang kesulitan belajar? Pernah. Terus bagaimana caramu membantu orang tua atau saudara? Membantu ibu misalnya? Membantu memasak, membantu membersihkan rumah, ya. Terus apa yang kamu rasakan ketika saling berbagi dan hidup rukun dengan orang lain? Nyaman dan damai. Ya, senang juga. Nah, ini ada lagu. Ibu minta untuk berdiri dulu sebentar. Lagu si kecil. Duduk kembali. Nah, dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus hidup rukun sesama teman, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Kita harus hidup rukun, menjaga kerukunan supaya hidup kita aman, nyaman, dan damai. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hidup rukun berarti saling menghargai, tolong menolong, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, di lingkungan sekolah, hidup rukun dapat diwujudkan dengan membantu teman, berbagi, dan tidak bertengkar. Dan di lingkungan rumah, hidup rukun ditunjukkan dengan menaati orang tua, bekerja sama dengan anggota keluarga, dan saling menyayangi. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi damai, nyaman, dan penuh kasih sayang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa, dengan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa cukup. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.